Hai, Rizky di sini. Hari ini kita mau ngebahas sedikit tentang lineup gaming laptop Kerehore-nya punya Lenovo. Kalau misalnya yang Ryzen sekarang udah ada dengan nama IdeaPad Gaming 3, sekarang kita mau ngebahas yang versi Intelnya yaitu IdeaPad Gaming 3i. Melihat ke arah desainnya, ketimbang Lenovo Gaming IdeaPad L340 tahun lalu, laptop ini didesain lebih ke arah gaming lagi. Bagian belakangnya sekarang mempunyai semacam sudut-sudut yang mengarah agak ke dalam, yang menurut gua malah mirip sama Nitro. Tapi walaupun sudah didesain ke arah gaming-gaming gitu, Lenovo tetap mempertahankan identitas kalem dan low profile-nya. Walaupun begitu, memang laptop ini adalah laptop yang gaming, jadi berat itu ya pasti, dan tebalnya juga cukup bulky. Saat dibuka, hinge-nya itu sangat solid, laptopnya bisa dibuka pakai satu tangan, dan flex juga sangat sedikit kita temukan di sini. Di depan ada monitor 15,6 inch Full HD IPS panel yang warnanya entah kenapa di mata kita itu cukup vivid. Walaupun saat kita cek akurasi warna pakai Spider, sebenarnya sRGB dan Adobe RGB levelnya itu nggak gede-gede amat. Refresh rate-nya masih di 120Hz, jadi ya masih bisa dibilang oke kalau misal mau dibilang ini laptop gaming di tahun 2020. Walaupun memang standar sekarang kebanyakan di 144Hz. Bezelnya sekarang juga cukup tipis, tapi di bagian atas dan di bawah masih cukup tebal. Buat bagian atasnya, sekarang ada webcam yang sudah mempunyai privacy slide. Jadi itu adalah salah satu detail yang bagus dari Lenovo. Di bawahnya ada keyboard full size yang desainnya masih sama dengan Lenovo Gaming IdeaPad L340 kemarin. Buat kalian yang mencari media buttonnya ada di samping kanan sini. Yang gue suka dari keyboardnya adalah Lenovo nge-redesign lagi arrow key-nya yang sekarang sudah semakin besar. Jadi untuk gamer-gamer yang memang memakai arrow key di dalam gamenya sekarang udah cukup mudah. Yang agak bikin bingung adalah posisi touchpad yang ditaruh agak ke arah kiri. Ini sih gue cukup yakin orang bakal kena-kena dengan touchpad apabila mereka sambil mencet WASD. Tapi overall gue harus bilang ini adalah salah satu laptop gaming murah dengan build quality yang paling solid. Buat konektivitas port, di sebelah kanan hanya ada satu USB 3.2 Gen 1 dan di sebelah kiri ada charging port, LAN port, full HDMI port, satu lagi USB 3.2 Gen 1 Type A, satu USB Type-C dan dual audio jack. Yang paling diincar oleh para gamer Kerehore adalah pasti price to performance-nya. Ada beberapa SKU IdeaPad gaming di sini mulai dari 14 juta sampai 17 juta tergantung CPU dan GPU-nya. Kalau yang kita review kali ini itu harganya di 15,9 juta memakai Core i7 10 Gen series, RAM 16GB dan GTX 1650 4GB GDDR6. Jadi ada peningkatan performa ketimbang GTX 1650 GDDR5 yang kemarin. Buat CPU-nya, kita mencoba Cinebench R15 dan mendapatkan skor yang ternyata lebih besar ketimbang Triton 500 sampel yang kita review kemarin. Dan apabila kita bandingkan dengan Core i7 9750H series, skornya mempunyai lonjakan yang cukup besar. Tapi memang dengan Ryzen 7 4800H memang skornya belum ngejar. Skor ini juga stabil saat kita tes beberapa kali run, belum ada penurunan skor yang terlalu signifikan. Performa gamingnya juga lumayan kece buat memainkan game-game zaman sekarang mau yang kompetitif ataupun AAA. Cuma sayangnya memang terlimit banget performanya karena GPU yang masih 1650. Skor 3D Mark Firestrike-nya apabila kita bandingkan dengan yang setaranya, sayangnya memang masih kalah apabila kita ngomongin di harga segini. Karena GPU-nya masih memakai 1650 series. Di harga segini, ada Pavilion Gaming yang sudah memakai 1660 Ti di harga yang sama, walaupun memang IdeaPad Gaming 3i menang di CPU dan RAM. Buat heat management, sayangnya CPU dari laptop ini memang cukup hangat, ada di sekitar 95 derajat Celciusan, dan apabila kalian tanya CPU-nya throttling atau enggak, jawabannya adalah iya, CPU-nya bisa throttling dan throttle-nya itu bisa sampai ke 4,0 GHz, alias 1 GHz di bawah clock speed yang seharusnya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin GPU, pas kita stress test pakai Firestrike, untungnya GPU-nya tidak throttle dan jalan 98% secara cukup stabil. Tapi tenang aja, walaupun throttling, IdeaPad Gaming 3i masih menjadi salah satu laptop yang paling cepat dalam ngerender project Premiere kita dan juga project Blender BMW 27. Buat kalian yang mau monitoring suhu dan clock speed juga bisa melihat clock speednya lewat Lenovo Vantage yang tampilannya sudah dibuat lebih minimalis lagi sekarang.
Saat kita memakai laptop ini selama semingguan, kita notice beberapa hal penting. Yang pertama, keyboardnya adalah yang paling enak diketik di antara beberapa laptop gaming murah. As expected, buat sebuah laptop gaming Lenovo, keyboardnya itu selalu enak buat diketik. Yang kedua, saat gua gaming memakai WASD-nya, bagian bawah jempol itu sering banget kena dengan touchpad apabila tidak hati-hati. Jadi kita sangat menyarankan kalian untuk menonaktifkan touchpad-nya dulu baru memakai laptop ini untuk gaming. Ketiga, gue sangat menyarankan kalian untuk naruh tangan kanan yang megang mouse itu agak ke bawah dikarenakan ada tiupan angin dari arah laptop yang kadang bisa membuat tangan kita itu terasa lebih hangat. Keempat, buat gue seorang gamer yang suka main game macam Stormworks di mana kita mengkombinasikan antara WASD dan Aeroki, desain Aeroki-nya yang baru ini sangat membantu gue untuk mengkombinasikan antara dua-duanya. Pengalaman lain yang gue notice di sini ya, intinya laptop ini bener-bener solid banget. Hinge-nya bagus, chassisnya juga kokoh, cuma sayang banget IdeaPad Gaming SKU-nya tidak ada yang 1660 Super ataupun 1660 Ti. Padahal suhunya itu sebenarnya udah capable banget buat gaming dengan GPU 1660 di laptop ini. Walaupun memang sih saat full load banget, daerah dekat keyboard itu bisa mencapai 43 derajat. Mungkin juga karena heat pipe-nya itu cuma ada 2 dan juga komposisi fan yang terlalu menyudut. Untungnya 43 derajat ini bukanlah dekat WASD tapi dekat huruf JKL yang di sebelah kanan. Buat kalian yang mau upgrade, di sini slot SODIMM-nya ada 2. M.2 slot juga bisa diganti-ganti, walaupun gue mengharapkan ada 2 slot M.2 di sini. Tapi ya, 1 slot M.2 juga sebenarnya nggak apa-apa. Buat yang mau nambah 2,5 inch SSD atau HDD juga bisa, kita diberi slot dan juga colokan SATA. Sangat cocok buat yang mau nambah HDD gede buat nyimpen game. Kalau masalah baterai, sebenarnya kapasitas baterai laptop ini nggak terlalu besar. Namun karena efisiensi prosesornya bagus, gue bisa mendapatkan 6 jam di pemakaian ringan sebelum laptop ini harus dicas. Chargernya juga cukup compact buat dibawa kemana-mana, daya dan beratnya itu nggak terlalu besar. Dan apabila kita cek daya penarikan laptop ini, sebenarnya laptopnya nggak nyampe 135 watt walaupun saat full load. Buat yang nanya speakernya, speaker dari laptop ini B aja, nggak terlalu yang gimana banget, posisinya down firing, suaranya jernih namun nggak ada bassnya. Dan paling terakhir tentang pengalaman ya sesuai dengan video mic kemarin, memang laptop ini spek bukanlah segalanya. Laptop ini juga mendapat bonus Microsoft Office 2019, Accidental Damage Protection selama setahun, jadi selama setahun itu kalau misalnya ada layar jatuh ataupun ketumpahan air itu tetap diganti garansi, dan juga ada garansi premium on-site selama 2 tahun. Jadi servisnya itu bukan di service center tapi di rumah kalian. Ya intinya buat gaming laptop dengan harga belasan juta ini termasuk banyak bonusnya. Kesimpulannya, Lenovo IdeaPad Gaming 3i adalah salah satu pilihan yang bagus di harganya, asalkan kalian tidak hanya melihat price to performance aja. Kalau kalian lihat di harga yang serupa, ada TUF A15 yang menawarkan spek yang lebih bagus dengan 1650 Ti tapi dia Ryzen 5, dan ada juga Pavilion Gaming dengan 1660 Ti tapi RAM-nya masih 8GB dan masih i7 9 Gen. Tapi dibanding kedua itu, IdeaPad Gaming 3i itu bentuknya lebih elegan, lebih adem, bonusnya lebih banyak, dan juga banyak fitur-fitur seperti rapid charging yang masih belum kita tes. Jadi paling itu aja pendapat kita tentang IdeaPad Gaming 3i. Kalau kalian suka dengan review kita kali ini, kalian bisa kasih kita like, share, dan subscribe. Gue Rizky, always stay safe.